Kisah seorang ahli maksiat yang jenazahnya disalatkan wali Allah. Kisah inspiratif yang paling menarik adalah tentang seorang ahli maksiat yang jenazahnya disalatkan oleh wali Allah. Kisah itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam karya terkenalnya kitab Ihya Ulumuddin. Dikisahkan seorang ahli maksiat yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai sampah masyarakat. Pria ini kesehariannya selalu disibukkan dengan mabuk-mabukan dan aktivitas di tempat hiburan, pelacuran. Kemudian di suatu hari, seorang ahli maksiat ini tenggelam dalam dosa dan meninggal dunia. Tak ada satupun anggota keluarganya dan juga masyarakat sekitar yang simpati kepada jenazah laki-laki setengah baya yang tinggal di sudut kota Basrah tersebut. Bahkan, istri almarhum sendiri tidak menemukan anggota masyarakat yang berkenan untuk membantu jenazah suaminya itu. Saking ahli maksiat suaminya itu, sampai-sampai tetangganya tidak ada yang mengenalnya. Alhasil, sang istri terpaksa membayar 2 orang untuk memikul keranda almarhum suaminya ke musala. Saat tiba di musala, istrinya tak menemukan satupun orang yang berkenan mensalatkan jenazah suaminya. Istri almarhum ahli maksiat itu kemudian memutuskan untuk melanjutkan proses pengurusan jenazah. Ia lalu membawa jenazah almarhum suaminya ke padang pasir terbuka guna untuk dimakamkan. Alangkah terkejutnya sang istri, ia melihat seseorang yang seakan tengah menunggu lama jenazah suaminya itu untuk disalatkan. Seseorang yang telah menunggu itu ternyata sosok orang zuhud yang uzlah di sebuah tepi kota. Orang tersebut sudah terkenal dengan kewaliannya di kalangan penduduk. Tak berselang lama, tersiarlah kabar di tengah masyarakat kota Basrah, jika orang yang terkenal itu adalah wali Allah. Beliau rela menuruni bukit demi mensalatkan jenazah fulan yang dikenal sebagai ahli maksiat. Masyarakat Basrah pun terheran-heran dan berbondong-bondong merapat ke lokasi pemakaman sang ahli maksiat itu. Mereka semua berbaris di belakang ulama harismatik yang dikenal sebagai wali Allah itu. Masyarakat yang terheran-heran itu kemudian bertanya kepada ulama harismatik tersebut. Wali Allah tersebut kemudian menjawab, "Dalam mimpi aku mendengar suara langit, turunlah, temui jenazah fulan. Kamu akan melihat jenazah yang tidak diiringi siapapun kecuali istrinya. Salatkanlah jenazahnya karena sungguh ia telah diampuni." Mendengar jawaban dari ulama harismatik yang rela turun bukit demi mensalatkan ahli maksiat, masyarakat Basrah pun makin takjub dan heran. Akan tetapi, sang wali Allah ini masih belum mengerti persis alasan mengapa jenazah laki-laki ahli maksiat ini diampuni oleh Allah. Wali Allah itu kemudian memanggil istri fulan untuk meminta keterangan mengenai amalan apa saja yang dilakukan oleh almarhum suaminya tersebut. Istri almarhum lalu memulai cerita. Semasa hidup suaminya itu dikenal sering menyibukkan diri di tempat hiburan dan mabuk-mabukan setiap harinya. Coba kamu perhatikan, kebaikan kecil apa yang pernah dilakukan almarhum suamimu? Tanya ulama harismatik. Sementara itu masyarakat terlihat memperhatikan dengan hikmat jawaban dari istri almarhum. Baik, ada 3 hal yang kuingat, ucap istri almarhum. Pertama, setiap kali tersadar dari mabuknya di waktu subuh, almarhum suaminya itu segera mengganti pakaian, berwudu, dan bergegas menuju masjid untuk salat subuh berjamaah. Lalu, setelah selesai salat subuh berjamaah, almarhum suaminya itu lantas kembali ke tempat hiburan langganannya dan terbenam dalam dosa. Kedua, rumah almarhum tak pernah sepi dan selalu didatangi oleh 1 atau 2 anak yatim yang disantuni. Bahkan, kebaikan yang dilakukan oleh almarhum kepada anak yatim melebihi ke anaknya sendiri. Ketiga, saat almarhum sadar di tengah mabuknya di gelapnya malam, terkadang ia menangis dalam penyesalan. Almarhum kemudian bermunajat, "Wahai Tuhan pemilik sudut-sudut neraka jahanam, apakah Engkau akan memenuhi sudut-sudut jahanam itu dengan raga yang hina ini?" Maksudnya dirinya. Mendengar cerita dari istri almarhum, lantas wali Allah tersebut menunggu pemakaman hingga selesai sebelum ia kembali ke atas bukit di tepi kota Basrah. Keterangan dari istri almarhum itu menghilangkan keheranan yang sebelumnya hingga pada diri ulama harismatik itu dan masyarakat kota Basrah. Hikmah yang bisa diambil dari kisah di atas adalah agar kita senantiasa tidak memandang baik dan buruknya seseorang di masyarakat. Kita sebagai umat muslim tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun dalam agama Islam.